Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sholat adalah tiang agama dan salah satu ibadah paling utama dalam Islam. Namun, dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa ada golongan orang yang meski rajin sholat, namun tetap terancam siksa neraka. Bagaimana bisa? Ini adalah pengingat bahwa sholat tidak hanya soal gerakan dan bacaan, tapi juga perlu disertai keikhlasan, ketulusan, dan dihindarkan dari sikap ria atau munafik. Mari kita bahas beberapa golongan ini agar kita bisa introspeksi dan memperbaiki diri. Berikut golongan orang yang rajin sholat tapi masuk neraka. Yang pertama, orang yang sholatnya ria. Salah satu ciri orang yang sholat tapi tetap terancam neraka adalah mereka yang melakukan dengan niat ria atau pamer, ingin dilihat orang lain sebagai orang yang taat. Dalam surah Al-Ma'un ayat 4-6 Allah berfirman, "Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yang berbuat ria." Sholat yang dilakukan semata-mata untuk mendapat pujian manusia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, justru menjadi dosa karena niat bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang lalai dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela mereka yang lalai dalam sholatnya. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ma'un, lalai di sini berarti melaksanakan sholat secara asal-asalan, tergesa-gesa, tidak khusyuk, atau sering menunda-nunda waktu sholat hingga hampir habis. Rasulullah SAW bersabda, "Itulah sholatnya orang munafik. Dia duduk menunggu matahari, hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk setan, ia berdiri dan sholat 4 rakaat secara cepat, hanya sedikit mengingat Allah di dalamnya. Maka sholat yang dilakukan dengan ketidakseriusan atau sekedar memenuhi kewajiban tanpa ketulusan akan kehilangan pahala yang besar." Yang ketiga, orang yang sholat tapi tidak meninggalkan maksiat. Sholat sejatinya berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun, jika seseorang masih terus melakukan maksiat dan kemaksiatan tidak berkurang, sholatnya bisa menjadi sia-sia. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Jika seseorang rajin sholat tapi tetap melakukan dosa besar atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada usaha untuk bertaubat, maka sholatnya tidak memberikan pengaruh yang diharapkan. Orang tersebut hanya melaksanakan sholat sebagai rutinitas tanpa pemahaman bahwa ibadah seharusnya menjadi pembatas antara dirinya dan dosa. Yang keempat, orang yang tidak menjaga kualitas sholatnya. Sholat yang dilakukan dengan asal-asalan, terburu-buru, atau tidak memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya juga menjadi ciri orang yang terancam siksa neraka meski rajin sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya." Ketika sahabat bertanya apa yang dimaksud, beliau menjawab, yaitu orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ketika seseorang sholat dengan tidak memperhatikan kesempurnaan gerakan, terlalu cepat atau tidak serius, ini bisa diibaratkan sebagai pencurian dalam ibadah. Akibatnya, sholatnya tidak memberikan manfaat dan pahalanya berkurang. Yang kelima, orang yang sholat tapi masih zolim kepada orang lain. Sholat juga harus tercermin dalam akhlak dan perilaku sehari-hari. Ada orang yang rajin sholat tapi tetap berbuat zolim, menyakiti orang lain, atau tidak menjaga hubungan baik dengan sesama. Rasulullah SAW pernah berkata, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Tetapi ia telah mencela orang ini, memfitnah orang itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu, memukul orang ini." Artinya, meskipun rajin sholat, jika seseorang tidak menjaga lisannya, menzolimi orang lain, atau berbuat curang, maka pahalanya akan diambil untuk membayar kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan kepada sesama. Sahabat beriman, sholat yang kita lakukan setiap hari seharusnya bisa memperbaiki kualitas diri kita, membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih baik dalam berperilaku. Allah tidak hanya melihat gerakan dan bacaan, tapi juga ketulusan dan kesungguhan hati kita. Mari jadikan sholat sebagai ibadah yang membawa berkah,
mencegah kita dari kemaksiatan, dan mengingatkan kita akan kemuliaan akhlak. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang merusak pahala sholat kita, dan senantiasa berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.